Menemaniku saat gundah, berat hidup ini tanpa dirimu. Ku selalu memimpikan kamu. Ku tak bisa hidup tanpamu. Aku rindu setengah mati kepadamu. Sungguh ku ingin kau tahu, aku rindu setengah mati. Berat hidup ini tanpa dirimu. Ku selalu memimpikan kamu. Ku tak bisa hidup tanpamu. Aku rindu setengah mati kepadamu. Sungguh ku ingin kau tahu, aku rindu setengah mati. Aku rindu. Oke pemirsa, itulah tadi pembukaan dari Conditional Band yang telah membuka segmen kita pertama di episode pertama perdana kita di Gen Z kali ini dengan cukup meriah. Terima kasih Conditional Band. Sebelumnya kita bisa berkenalan nih ya, perkenalan sedikit tentang nih dari yang cantik sendiri. Dua-duanya cantik deh ya pemirsa. Yang mungkin yang Mbak sendiri nih, bisa diperkenalkan dirinya siapa nih Mbak? Saya Linda. Ya, lalu Mbaknya sendirinya? Pase, oke. Dan ini perlu diperkenalkan? Perlu ya. Namanya siapa Mas? Yusuf. Oke, terima kasih ya Conditional Band. Ini kenapa namanya Conditional Band nih? Karena selalu ada setiap saat. Oh, sesuai kondisi ya? Iya. Oh iya, bagus banget sesuai kondisi. Berarti ini bisa nantinya bisa jungkir balik nih posisinya? Enggak, Sesuai enggak kondisi? bisa. Enggak? Enggak bisa jungkir balik. Nggak bisa kondisi? Oke. Susah. Oke, terima kasih Conditional Band. Dan pemirsa, setelah tadi kita memperkenalkan Conditional Band yang telah membuka opening kita dengan sangat meriah di segmen pertama di Gen Z kali ini, ada beberapa VT yang akan saya tampilkan untuk membuat Anda lebih tahu tentang event-event apa yang sudah terjadi di Steamik Media pertama pada akhir-akhir ini ya. Untuk yang pertama adalah VT tentang wisuda, dan wisuda kemarin diadakan pada tanggal 15 Mei 2013. Berikut cuplikannya.
Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer, STIMIK Widya Pratama Pekalongan baru saja melaksanakan acara wisuda sarjana dan ahli media yang bertempat di kampus STIMIK Widya Pratama Pekalongan Rabu 15 Mei 2013. Dalam wisuda kali ini, STIMIK Widya Pratama meluluskan 140 wisudawan yang terdiri dari 30 mahasiswa program studi Sistem Informasi, 83 mahasiswa program studi Teknik Informatika, 18 mahasiswa program studi Manajemen Informatika, dan 9 mahasiswa program studi Komputerisasi Akuntansi. Acara wisuda berlangsung dari pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang dengan hikmat dan berjalan dengan lancar. Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Pekalongan Bashir Ahmad, Ketua Yayasan Pendidikan Widya Pratama Edi Sardono, Ketua STIMIK Widya Pratama Retnowati SSI MSc, Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta atau Kopertis Wilayah Jawa Tengah Sri Suyanti, serta jajaran Sivitas Akademika STIMIK Widya Pratama. Tentang wisuda, dan ada lagi nih satu VT yang akan menerangkan tentang kemarin ada event launching ya WPI TV yang juga bertepatan dengan wisuda kemarin tanggal 15 Mei 2013. Berikut liputannya. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Widya Pratama Pekalongan secara resmi mengoperasikan studio TV internet STIMIK Widya Pratama atau WPI TV yang diresmikan langsung oleh Wali Kota M. Bashir Ahmad dan Sekretaris Kopertis Jawa Tengah Sri Suyanti. Peresmian dilakukan seusai acara wisuda tahun akademik 2012-2013 Rabu 15 Mei 2013 di kampus STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Peresmian ini dihadiri oleh Ketua Yayasan Pendidikan Widya Pratama Edi Sardono, Ketua STIMIK Widya Pratama Retnowati SSI MSc, Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta atau Kopertis Wilayah Jawa Tengah Sri Suyanti, serta jajaran Sivitas Akademika STIMIK Widya Pratama. Apresiasi dari Bashir Ahmad dan Sri Suyanti mendorong STIMIK Widya Pratama untuk mempercepat agar pengoperasian studio WPI TV dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Pekalongan. Dengan adanya studio WPI TV bisa memberikan alternatif untuk mendapatkan SDM guna mendukung TV lokal, dan beliau berharap ada MOU antara Pemkot Pekalongan dan STIMIK Widya Pratama agar WPI TV bisa bekerja sama dengan TV lokal tersebut. Baik pemirsa, itulah tadi event-event yang sudah dilaksanakan di minggu-minggu lalu di STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Jadi pemirsa, pada episode perdana Genset kali ini kita akan melakukan sebuah perbincangan tentang event yang akan terjadi pada minggu-minggu hari ini ya, yaitu tentang sesuai dengan tema kita pada episode kali ini, yaitu mahasiswa memilih. Nah, karena di STIMIK Widya Pratama sendiri nantinya akan berlangsung pemilihan umum untuk calon presiden pada periode 2013-2014. Nah, setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan capres-capres kita, dan saya akan datangkan capres-capres kita ke studio ini dan kita akan berbincang-bincang. Tetap di Genset, Jendela Sekolah Tinggi. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu.
turning soon. Its center's been blowing in my direction. To me it is new, to me it is new, and it's not gonna change for anybody. And it's gotta be our last memory, and it's led me on and on to you. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di bpitv.timikvp.ac.id bpitv.timikvp.ac.id WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Khairul Anwar. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Teknik Informatika, program studi Mobile Application dan Web Programming. Tanggal lahir saya 21 Februari 1992. Hobi saya olahraga, diantaranya futsal, sepak bola, dan bulu tangkis. Kemudian saya memiliki warna kesukaan hijau muda. Terus keseharian saya biasanya cuman kuliah, terus browsing dan membantu orang tua. Biasa sedikit untuk hiburan, bermain ke teman-teman dan lain-lain. Untuk cita-cita saya ingin menjadi seorang wirausahawan, ingin mengembangkan usaha dari orang tua saya. You say we'll never make my parents' mistakes. Been a long day, waiting for the night to come. I check my iPhone. Let me see. Nama saya saya lahir 8 Maret 1992. Saya 20 tahun. Hobi saya tidur. Kemudian hobi saya yang kedua itu bercanda. Bercanda sama teman-teman atau apa. Gak usah tidak selalu tenang lah. Waktu suka orang itu selalu ceria. Kemudian cita-cita saya nanti kalau besar ini jadi yang healing. The music is annoying, so it's way too loud.
Ya, nama saya Muhammad Faikar Fuadi. Saya lahir di Pekalongan tanggal 3 April 1991. Hobi saya browsing dan seharian saya browsing juga. Dan saya juga kuliah, saya juga mengajar di Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika. Cita-cita saya ingin mengembangkan bisnis yang ada di bidang komputer. Tadi viti-viti tentang calon-calon presiden kita yang sesuai dengan visi misinya sudah tertera di situ. Dan di samping saya ini sudah ada 3 orang capres kita, calon presiden kita yang akan menjabat di periode berikutnya. Ya, selamat datang ya Bapak-bapak calon presiden ini ya. Calon presiden negara Republik Indonesia atau apa ini? Ya. STIMIK Widya Pratama ya. Iya, pasti. Oke, dan mungkin Bapak-bapak di sini sendiri bisa memperkenalkan diri lagi ke pemirsa supaya lebih jelasnya. Oke, Ya. Sudah pasti bisa. Nama saya Khairul Anwar, saya adalah calon presiden mahasiswa STIMIK Widya Pratama dengan nomor urut 1. Oke, selanjutnya. Cuma nama aja. Ya, bisa cukup. Nama saya Muhammad Zia Ufaza, bisa dipanggil Faza, dan saya mendapat nomor urutan kedua. Ya, terakhir, silahkan. Ya, saya Muhammad Faikar Fuadi, biasa dipanggil Fuad, calon presiden nomor 3. Oke, dah. Itu tadi ketiga calon presiden kita dengan urutnya masing-masing ya. Untuk para mahasiswa sendiri bisa memilih sesuai dengan nomor urutnya nanti saat pemilihan berlangsung. Nah, tadi sudah dari visi-nya tadi, Bapak-bapak ini sudah tercantum visi dan misi sendiri ya. Tapi sebelum itu saya ingin mengetahui tentang background dari Bapak-bapak tentang organisasi sendiri, karena kita akan memimpin sebuah organisasi ya, yaitu yang cukup besar, BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa STIMIK Widya Pratama. Mungkin dari yang paling ganteng dulu siapa nih ingin menjelaskan background organisasinya sebelumnya? Dari Mas Irul dulu deh. Ya. Ya, untuk background dulunya di sini saya cuman sebagai staf di Menteri Informasi dan Komunikasi STIMIK Widya Pratama. Iya. Ya, Udah cuma itu aja. Dari eksternal nggak ada? eksternal paling ya organisasi masyarakat biasanya Iya. di rumah kumpulan-kumpulan RT atau Oh, kumpulan iya. RT. Tapi bukan Pak RT. Oh, bukan. Calon Saya Pak RT. anaknya. Oh, anaknya Pak RT. Ya, ya. Pak, bagaimana kabar Pak RT, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Lalu dari yang pinggir aja Saya nih ya. sendiri, ya. Iya. Kalau saya dari sekolah SMA dulu pernah mengikuti OSIS, itu menjabat di bagian kedisiplinan. Terus setelah itu di STIMIK sendiri saya sebagai staf di Menteri Komunikasi dan Informasi. Ya, itu sedikit tentang pengalaman saya dalam berorganisasi Iya, ya. Tapi mungkin dari pengalaman-pengalamannya mungkin lebih banyak ya. Oke. Pengalaman yang lain mungkin di STIMIK sendiri, masih di STIMIK juga ya. Iya. Itu menjadi tim redaksi majalah untuk kampus juga. Oh iya, Iya. iya ya, kita punya majalah ya. Kita punya majalah di Kita punya STIMIK, majalah iya. di STIMIK. Oke. Yang terakhir, ya dari yang paling ganteng nih ya. Ya, bisa dijelaskan tentang pengalaman organisasi baik di internal atau eksternal? Ya, saya memang nggak pernah ikut organisasi di kampus ini. Ya. Tapi saya mengikuti organisasi di luar ya. Iya. Ada contohnya SCP Skuter Klub Pekalongan, itu saya sebagai ketua. Terus paguyuban pengrajin batik Jalan Jelamrang, saya pun sebagai ketuanya. Terus ada lagi juga saya sebagai anggota di komunitas pecinta film. Iya. Ngelir namanya. Oh iya. Komunitasnya namanya Ngelir. Alir. Banyak sekali. Sebagai ketua ya? Bukan, kalau itu anggota aja. Sebagai anggota aja. Oke, nggak apa-apa. Tapi pemirsa ini
cukup menarik nih. Di samping saya ini sudah banyak pengalaman tentang baik di organisasi eksternal maupun internal. Jadi menurut saya ini cukup pantas lah untuk dipilih nanti pada tanggal 27 nanti ya. Selain pengalaman organisasi tadi, di internal di kampus kita pasti kan banyak di BEM sendiri ada UKM. Nah, Anda sendiri itu bergabung di UKM apa atau hanya sebagai staf di BEM saja? Dari Mas Faza? Ya, seperti yang saya tadi bilang, saya nggak pernah ikut sama sekali apapun. Jadi di Untuk kampus kepanitiaan di acara-acara atau event-event? itu, pernah satu LKMM. Oh iya. Cuman LKMM aja. Itu sebagai panitia. Udah, seharian yang lain cuma di kantin aja. Oh iya. Mungkin makanannya enak-enak ya di kantin kita. Oh enggak, cuman dia biasa minum-minum aja. Oh, minum aja. Dari Mas Fuad sendiri? Ya, kalau saya sendiri, tadi apa ya pertanyaan? Lahir dari UKM mana? Aktif di UKM? UKM tadinya di semester 1, 2 itu saya aktif di UKM pengembangan komputer. Terus masuk ke semester 3, ke 4 itu sudah mulai masuk ke staf BEM. Kalau kepanitiaan sendiri mungkin banyak juga. Saya pernah menjadi ketua di seminar perubahan atau perbuatan, yaitu satu-satunya seminar yang tanpa poin yang ada di kampus kita ini. Ya. Mas Irul sendiri? Ya, kalau saya pribadi dulunya waktu semester awal masuk di sini pernah mengikuti dulunya, kalau sekarang mungkin namanya UKM KSRPT, tapi waktu dulu itu namanya masih UKM sosial. Nah, UKM sosial itu saya masuk dalam anggota, kemudian lanjut langsung. Oke. Cukup menarik nih, banyak tentang profil-profil yang belum diketahui tentang capres-capres kita. Tapi pemirsa, episode di segmen selanjutnya kita masih akan mengupas nih tentang profil-profil dari calon-calon presiden kita ini ya. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi setelah ini kita akan membahas lagi tentang perbincangan kita tentang capres-capres kita ini. Jangan kemana-mana, tetap di Genset, Jendela Sekolah Tinggi. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia getar jantungku, denyut nadiku, berpadu dalam cita-citaku. Gebiar-gebiar pelangi jingga. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV.
Saksikan WPI TV hanya di bpitv.stimik.wp.ac.id WPI TV, Stimik, wp.ic.id. WPI TV, WPI TV. Bring the world into you. bring the world into you. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku, rasa cinta yang tulus dari dasar lubuk hatiku. Oke pemirsa, kembali lagi di Genset Jendela Sekolah Tinggi. Dan kali ini di segmen 3, setelah tadi ada kita pembahasan tentang siapa itu capres kita, dia aktif di mana. Di segmen 3 kali ini kita akan membahas tentang motivasi apa yang menjadikan capres-capres kita ini semangat untuk menjadi capres di pemilihan nanti gitu ya. Dari motivasi sendiri nih. Nah, ada yang baju biru aja nih ya, baju biru aja nih ya, yang imut-imut, unyu-unyu gitu ya. Motivasinya untuk menjadi seorang presiden BEM di STIMIK Widya Pertama itu apa? Motivasinya ya saya tuh lihat teman-teman saya tuh semua pengusaha di sini. Ya. Dia berusaha sambil bersekolah, sininya ngampus ya, sambil dia ada usaha di luar gitu loh. Nah, tapi saya ingin gimana sih caranya saya kumpulin anak-anak itu agar berkumpul menjadi sebuah kayak perkumpulan di kampus kita, perkumpulan para pengusaha gitu loh. Yeah. Dan nantinya bisa mengajari mahasiswa-mahasiswa yang lain agar untuk bisa menjadi ya, berusaha. Motivasi saya ingin menjadikan mahasiswa-mahasiswa yang belum bisa mempunyai jiwa wirausaha agar bisa mempunyai jiwa wirausaha seperti saya dan teman-teman saya yang memiliki jiwa wirausaha. Baik, jadi semua sektor baik mahasiswa malam atau pagi diharapkan memiliki jiwa-jiwa entrepreneurship. Bukankah sebentar Mas Fajar, bukan karena nanti kita di semester berapa gitu ada pelajaran mata kuliah tentang technopreneurship? Ya, memang ada itu. Itu kan cuma teori, ya. Tapi prakteknya nol. Oh, berarti dari Mas Fajar sendiri mempersiapkan modal untuk nanti adik-adik kita nanti? Bukan, maksudnya gimana? Iya, tadi ada paguyuban, seperti paguyuban tadi? Ya, seperti itu. Oh, seperti intinya, jadi intinya Mas Faza ini menginginkan mahasiswa-mahasiswa di STIMIK Widya Pertama ingin menjadi entrepreneur seperti itu? Ya, setelah lulus dari sini, tidak, gimana ya maksudnya, tidak harus kita tergantung kepada orang. Harus kita cari kerja sama orang, tapi kita yang harus membangun sebuah lapangan pekerjaan. Bukan kita yang ikut kerja sama orang. Oke, great, bagus banget nih motivasinya nih. Ada yang mau menambahkan tentang motivasinya sebagai Presiden BEM? Dari Mas Faika. Ya, motivasi saya yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden itu sebenarnya saya ingin sekali yang namanya melanjutkan perjuangan teman-teman BEM saya, teman-teman BEM yang mungkin masih banyak belum terlaksana atau belum tercapai ya. Terus saya juga ingin sekali melihat STIMIK itu menjadi sebuah kampus atau universitas yang atau perguruan tinggi yang lebih baik di Pekalongan ini dari universitas maupun sekolah tinggi yang lainnya. Ya, baik. Tadi ingin melanjutkan seperti itu. Iya. Yang adakah program kerja yang belum terlaksana dari periode kepemimpinan kemarin? Contohnya apa? Dari kepemimpinan BEM yang kemarin itu salah satu diantaranya program kerja yang belum terlaksana yaitu Pekan Mahasiswa kayaknya. Pekan Mahasiswa. Itu cuma seingat saya sih. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan pada intinya Anda ingin melanjutkan seperti itu.
Itu bukan inti, jadi itu yang memotivasikan diri saya sendiri ya. Ya, untuk menjadi seorang presiden. Iya. Ya. Jadi dari hati nurani nih ya, ingin menjadi seorang presiden. Dari hati. Dari hati, oke. Wah. Lalu yang terakhir nih, dari Mas Irul sendiri, mempunyai motivasi seberapa kuat dan apa yang membuat Anda maju kuat gitu jadi seorang presiden? Simple sih. Yang pertama, motivasi yang paling membuat saya ingin mengajukan diri sebagai wakil dari mahasiswa itu pertama adalah melihat keadaan lingkungan kampus, terutama mahasiswa-mahasiswa yang hanya bisa mengeluh namun tidak bisa terapresiasi langsung. Intinya begitu. Jadi karena sesuai dengan prosedur yang ada di kampus kita, terutama di kampus kita, itu memang apabila ada aspirasi harus melalui yang namanya badan tertentu, yaitu badan eksekutif mahasiswa. Ya. Jadi jalan satu-satunya saya harus masuk ke dalam situ. Intinya saya ingin jadi intinya untuk apa yang dikeluh kesahkan oleh mahasiswa itu paling tidak bisa nantinya saya sampaikan dan direalisasikan dengan cepat. Itu salah satu motivasinya. Kemudian kedua itu adalah di samping saya dari hati ingin memajukan, kemudian ada dorongan-dorongan dari kawan-kawan yang mungkin sangat berarti dalam hidupku saat di kuliah di kampus ini. Itu dorongannya memang mengetuk pintu hati saya untuk mengajukan diri untuk terus berjuang bersama mahasiswa-mahasiswa STIMIK. Ya, jadi tidak berjuang sendiri nih ya, banyak teman-teman yang mendukung ya. Bagaimana kalau Mas Faikar sendiri, Mas Fuad sendiri, banyak teman-teman yang mendukung? Ya, sudah pasti banyak teman-teman yang mendukung. Sudah pasti itu. Sudah pasti ya. Oke, terkait ini nih, pasti yang paling sering diomongkan saat ada pencalonan ya, baik itu presiden ataupun yang lainnya, terkait visi misi. Visi misi sendiri nih, nggak usah yang panjang-panjang deh, ada poin-poin sendiri nggak untuk visi misi yang akan dicapai pada saat nanti terpilih? Dari Mas Fuad sendiri. Poin-poin apa saja yang mau dicapai nanti? Misi berarti? Iya. Atau visi? Yang ingin saya apa yang saya ingin saya capai itu ya, saya itu ingin sekali melihat organisasi-organisasi yang ada di STIMIK ini tuh mempunyai solidaritas yang kuat. Terus mempunyai sifat keterbukaan. Jadi nggak cuma mengeluh di belakang, tapi dari BEM-nya sendiri nggak tahu. Nah itu saya pingin sekali. Karena apa? Karena dari organisasi itu bisa membentuk mahasiswa-mahasiswa yang lebih berkembang lagi. Itu dari organisasi itu. Saya rasa sudah cukup. Iya. Cukup singkat. Lalu dari Mas Faza nih. Kayaknya dari tadi udah mau ngomong tentang visinya nih ya. Oh, visi ya? Dan misi ya. Visi yang paling inti saya aja ya. Iya. Ingin menjadikan mahasiswa berjiwa wirausaha. Ya, seperti tadi yang cukup dikatakan ya. Dan misinya sendiri? Misinya mewujudkan cita-cita perjuangan mahasiswa yang dulu-dulunya udah berjuang, ya saya coba nanti wujudkan bersama teman-teman. Iya. Bersama teman-teman. Sudah berarti banyak yang mendukung juga ini ya? Enggak Tim sih. suksesnya berapa ratus? Satu ratus, berarti 100. Satu bukan Oh, satu. Satu saja. Saya nggak punya tim sukses. Oh iya. Nggak punya teman saya. Oh iya. Kasihan. Iya. Mungkin dari Mas Irul sendiri? Mengenai apa ini? Visi, misi. Untuk kedepannya kalau seumpama jadi itu yang paling utama adalah bagaimana cara dari visi misi saya itu intinya adalah menjalin rasa kekeluargaan itu antar mahasiswa. Jadi nantinya akan program kerjanya akan diadakan sebuah kayak pekan mahasiswa. Pekan mahasiswa yang intinya di situ mahasiswa-mahasiswa bisa happy terserah mau mengeluarkan apalah itu sesuai dengan bakat-bakatnya masing-masing di situ mungkin bisa terrealisasikan itu. Kemudian juga untuk terus memperjuangkan hak-hak mahasiswa yang memang mungkin
di kampus kita ini banyak hak-hak yang belum didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa. Hak-hak yang belum didapatkan mahasiswa itu banyak, tapi kita mahasiswa sendiri mungkin bisa berkaca diri karena kita kadang lupa akan kewajiban kita ya, seperti itu. Jadi Mas Faikar Fuad sendiri tadi yang dibicarakan tentang pekan ilmiah. Pekan ilmiah ini sama ya seperti yang dikatakan oleh Mas Pekan mahasiswa. Pekan ilmiah, maaf, pekan mahasiswa ya. Pekan mahasiswa sendiri itu biasanya apa di tahun periode kemarin ada pekan mahasiswa? Kalau itu tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin itu salah satu program kerja yang belum terlaksana oleh BEM yang terdahulu ya. Itu. Jadi ini cuma implementasi untuk ke depan ya, seperti itu. Inginnya ada pekan mahasiswa. Ya, insya Allah akan saya dan teman-teman nantinya melaksanakannya. Ya. Tentang program kerja ini. Program kerja andalan dari masing-masing sendiri ada yang ingin disampaikan? Dari Mas Faikar Fuad. Program kerja andalan dari saya sendiri itu jujur belum ada yang andalan. Namun program kerja yang lainnya sudah saya rencanakan juga pastinya. Salah satu di antaranya ya ingin mengadakan sharing bersama organisasi-organisasi mungkin setiap 2 minggu sekali. Terus nggak hanya sharing bersama organisasi, karena kita di sini BEM kan sebagai jembatan di antara mahasiswa, itu juga ingin mengadakan sharing bersama mahasiswa-mahasiswa juga. Seperti BEM yang sebelumnya itu kan pernah mengadakan sharing akbar bersama mahasiswa itu 1 kali. Nah, saya nanti inginnya itu nggak hanya 1 kali, karena selama 1 periode kan panjang ya. Mungkin kalau 1 kali sangat-sangat kurang. Mungkin berapa kali lah itu. Jadi program kerja yang ingin dilakukan adalah tentang sharing ya? Tentang sharing. Tentang sharing, oke. Lalu dari Mas Fasa sendiri punya program kerja yang dijagokan? Program kerja saya gini Mbak, jadi nanti setelah saya terpilih ya, saya akan gimana ya? Ini menarik nih, silahkan dilanjutkan. Jadi gini Mbak, ketika nanti saya terpilih menjadi seorang presiden, pemimpinnya, pemimpin mahasiswa ini ya, presiden mahasiswa, kita semua sama. Terus nanti saya akan adakan seperti kampus-kampus besar. Contohnya di UGM ada namanya Sunday Morning. Terus di Purwokerto di Unsud juga ada pasar mahasiswa. Terus di universitas-universitas lain lah pokoknya. Itu ada namanya ya kayak mahasiswa sama mahasiswa itu saling berdagang gitu loh, jual beli. Nah, di kampus kita saya ingin adakan seperti itu. Jadi konsepnya maaf secara kasar mungkin seperti pasar tiban mungkin kayak gitu. Nah, tapi dengan penataan yang benar. Nah, nanti saya akan ajak beberapa teman-teman pengusaha untuk gimana caranya membuat acara seperti ini. Terus apa yang harus nanti dilakukan. Saya yakin karena teman-teman saya mungkin lebih berpengalaman tentang usaha melebihi saya. Dan nanti mungkin mahasiswa-mahasiswa lain bisa ikut bergabung untuk berjualan, untuk membeli atau untuk apalah terserah. Iya, cukup menarik. Ini tentang pokoknya Mas Fasa itu mengusung tentang entrepreneurship ya? Ya. Benar sekali. Bukannya kemarin di Pekan Ilmiah ada pasar kreatif? Mas Fasa sudah turut berkecimpung di situ? Saya kurang tahu. Oh, kenapa kurang tahu Mas Fasa? Karena saya tidak lihat pengumuman, ternyata ada di pengumuman. Iya. Bodoh saya. Oh ya. Jadi di pasar kreatif sendiri mahasiswa di situ juga sudah banyak mengeluarkan ide-ide kreatif mereka ya. Di situ juga banyak produk yang sudah diusung untuk dijual. Nanti saya akan adakan setiap minggu. Iya, setiap minggu ya. Sunday morning. Bukan, Sunday morning itu kan punya Jogja, minggu pagi. Iya, minggu pagi. Kalau saya nanti minggu malam Senin.
Minggu malam Senin. Oh iya, ya nggak apa-apa. Yang penting ada implementasi dari program kerjanya ya. Lalu yang terakhir dari Mas Hiro, punya program kerja yang paling ingin ditonjolkan? Ya, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi mengenai Pekan Mahasiswa, itu adalah program pencapaian program yang akan saya laksanakan nanti kelak kalau sudah menjadi presiden mahasiswa. Karena dengan adanya Pekan Mahasiswa tersebut, dengan begitu berarti visi dan misi saya itu sudah tercapai untuk menyatukan mahasiswa. Di situ dalam Pekan Mahasiswa itu pastinya mahasiswa akan berkumpul, dan di sana tidak ada yang namanya persaingan apalah, itu namanya persaingan sehat semua. Jadi untuk suatu cukup menarik perbincangan kita. Nah, tapi setelah ini masih ada break ya, komersial break. Oke pemirsa, tetap di Genset ya, karena sebentar lagi kita akan tetap membahas tentang perbincangan tentang pemilihan pada tanggal 27 nanti. Tetap di Genset, Jendela Sekolah Tinggi. Bersedia bahagiakanmu apapun terjadi. Ku janjikan aku ada. It's happening soon. Its center's been blowing in my direction. To me it is new. To me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory. And it's led me on and on to you. Setengah mati kepadamu, sungguh ku ingin kau tahu, aku rindu setengah mati.
do. Pemirsa, kembali lagi di Genset Jendela Sekolah Tinggi. Oke, dan di segmen keempat kita kali ini kita akan membahas tentang beberapa VT ya. VT yang akan kita perbincangkan bersama-sama di sini, yaitu salah satunya adalah VT tentang suara mahasiswa yang lainnya. Untuk sebentar lagi, ini adalah VT pertama kita. Berikut VT-nya. Jadi sesuai dengan kacamata saya atau analisis saya, untuk masa kurangannya sendiri antara miskomunikasi antara BEM dan MDPM. Karena apa ya, satu jelas ada yang namanya pro dan kontra antara BEM dan MDPM. Nah, itu tadi suatu VT yang membahas tentang MDPM ya, MDPM sendiri itu MDPM bekerja sebagai atasan dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Terkait dengan hubungan dengan MDPM ini bagaimana nih? Nantinya akan dijalin atau seperti apa? Dari Mas Faza ya, yang cucok ya. Cucok, hicok. Yeah. Jadi masalah MDPM saya sendiri kurang paham ya. Jujur saya nggak paham tentang apa itu MDPM, tapi lambat laun nanti saya akan paham lah, sedikit demi sedikit. Oh iya, jadi Mas Faza belum tahu tentang MDPM sendiri itu apa? Bias belum tahu saya. Oh iya. Mungkin nanti ada guru privat sendiri atau mungkin nanti akan berkunjung ke MDPM langsung untuk belajar tentang apa itu MDPM? Ya mungkin, tapi benar-benar saya nggak paham apa itu MDPM. Oh iya. Bener. Ya, yang penting nanti implementasinya aja ya Mas Faza ya. Ini cukup unik nih pemirsa, ya. Calon kita yang satu ini cukup unik pemirsa. Lalu ada yang satu lagi dari Mas Faikar Fuad. Ya, melihat VT tadi ya, dari komentar mahasiswa tersebut yang katanya BEM itu kurang komunikasi dengan MDPM yang kemarin lah. Nah, itu nanti saya inginnya itu mengadakan sharing juga bersama MDPM. Tadi kan sudah saya sebutkan sebelumnya, mengadakan sharing bersama organisasi lah, itu termasuk juga MDPM. Itu untuk menguatkan lagi solidaritas di antara BEM dengan MDPM. Jadi nantinya itu nggak ada miskomunikasi lagi di antara BEM sama MDPM. Iya, gitu ya. Gitu. Jadi sharingnya nggak hanya di internal BEM aja ya, tapi juga nanti ke BEM, semua ke berarti. Semua ya berarti. Mahasiswa, organisasi. Mahasiswa, organisasi dan seluruh sivitas Stilik Widya pertama. Yang terakhir nih, dari Mas Irfan sendiri pendapatnya tentang VT tadi itu gimana nih? Sebelumnya ingin menjelaskan sedikit untuk mungkin untuk periode depan MDPM itu sudah diganti yang menjadi DPM. Iya. Itu sesuai dengan keputusan Kongres kemarin itu sudah diganti menjadi DPM. Sebenarnya awalnya itu untuk MDPM awal pertama masuk tuh saya pikir MDPM apa kok letaknya di sebelah pintu masuk. Saya pikir mahasiswa depan pintu masuk. Oh iya. Saya pikir begitu. Oh ternyata badan yang mengawasi kinerja dari BEM dan yang lainnya. Mungkin untuk menjalin nantinya itu tetap yang pertama adalah komunikasi dan kerjasama. Yang terpenting adalah itu untuk menciptakan suasana dalam organisasi itu lebih nyaman dan kondusif dan intinya lebih baik. Ya, cukup jelas tadi tentang pembahasan kita. Lalu jangan ini ya, habis ini ada VT lagi, salah satu VT lagi tentang mahasiswa juga, suara mahasiswa. Berikut VT-nya bisa dilihat bersama-sama. Mana ya, kalau BEM itu dari masing-masing menteri kan memiliki staf, jadi stafnya itu jarang kumpul bareng gitulah, jadi nggak tahu juga apa mereka juga anggota apa BEM yang akan datang atau bagaimana, malah nggak kenal antar menteri sendiri tuh kan, itu staf-stafnya antar menteri sendiri malah nggak tahu. Oke, tadi itu tentang suara mahasiswa yang juga turut andil dalam BEM sendiri yang merupakan salah satu anggota dari BEM. Katanya ini saya nggak tahu ya pemirsa,
jarang terjadi komunikasi atau sharing antar anggota BEM sendiri, dan kita akan membahas ini bersama ketiga capres kita ini. Dari Mas Faikar Fuad ini yang aktif di BEM sendiri, ini bisa dijelaskan kenapa hal ini bisa terjadi dan apakah nanti selanjutnya akan seperti itu dan apakah solusinya? Ya, untuk selanjutnya sudah pasti tidak, karena tadi masih lagi di sharing tuh. Jadi saya ingin sekali tuh mengadakan, mungkin bukan hanya sharing ya, mungkin kita juga mengadakan kumpul-kumpul bareng. Jadi nggak cuma bahas tentang BEM, jadi mungkin ngadain kumpul bareng untuk jalan-jalan, buat ngebahas yang lainnya juga di luar organisasi juga lah. Nah, di situ nanti bisa yang namanya komunikasinya itu di situ bisa terjalin dengan enak lah nanti istilahnya itu. Ya gitu. Ya, dari Mas Faza sendiri bisa menanggapi tadi tentang solusi-solusi yang sudah disampaikan Mas Fuad. Apakah itu sudah benar menurut Mas Faza? Menurut saya ya, saya sendiri belum pernah bergabung dengan BEM nih. Iya. Jadi belum tahu. Ya tahu sih. Jadi nanti rencana saya ingin kenalkan apa namanya? BEM sendiri. Dengan cara pasar itu tadi. Oh iya. Jadi sebelum ada pasar ada arak-arakan anggota BEM seperti itu. Ya bukan arak-arakan maksudnya. Oh, iya. Maksudnya gimana ya? Jadi nanti perkenalannya akan saya bikin stand seperti pameran. Stand seperti pameran. Lalu jadi apa yang terjadi? Nanti per UKM saya perkenalkan bahwa di sini tuh ada beberapa UKM, karena saya survei rata-rata saya sendiri pun nggak tahu ada beberapa UKM di kampus kita ini. Iya. Terus nggak bahas UKM. Terus jadi gimana ya? Tadi mau sampai mana saya ngomong lupa? Jadi tentang perkenalan di pasar. Ya, jadi nanti saya bikinkan stand tiap per UKM. Jadi agar mahasiswa tuh tahu, oh di sini ternyata ada UKM agama, terus ada UKM panjat tebing, terus ada UKM apa itu. Nah, dengan cara itulah mahasiswa nanti akan tahu. Timbang sosialisasi satu persatu, kitanya kan repot. Nah, dengan cara itulah. Oke, dengan cara itu kita bisa mengenal satu sama lain, Mas Faza. Ya. Bukan satu sama lain, beda. Iya. Tadi kan Mas Faza bilang seperti itu, kita membuat stand. Jadi mahasiswa yang lain bisa mengenal anggota UKM-nya masing-masing ya. Ya. Oke. Dari Mas Irul nih, sepertinya sudah bersemangat sekali ingin menjelaskan dan membela dan memberi solusi kita. Kan Mas Irul kan sebagai aktivis ya, aktivis dari BEM sendiri. Ya, mungkin dari apa yang telah tadi disampaikan oleh kawan tadi itu mengenai kurangnya komunikasi atau kurangnya kumpul atau pertemuan. Itu sebenarnya untuk masalah itu dari kawan-kawan mungkin sering mengadakan perkumpulan-perkumpulan, entah itu di luar kampus maupun di dalam kampus. Itu sebagai intinya untuk sebagai menjalin rasa kekeluargaan dalam sebuah organisasi. Yeah. Jadi untuk organisasi itu harus ada yang namanya rasa kekeluargaan untuk menciptakan suatu keharmonisan dan untuk kedepannya lebih baik. Ya, keharmonisan dalam organisasi seperti itu. Betul. Kita harus membangunnya melalui hubungan antara satu sama lain ya. Kumpulnya itu kumpul apa ini? Ya, kumpulnya untuk membahas masalah dalam internal organisasi maupun eksternal. Biasanya pembahasan mengenai apa saja keluhan mahasiswa itu bisa dibahas di luar maupun di dalam. Sesuai dengan mood kita aja. Kalau misalkan mood kita lagi pengen di luar, ya kita sharing di luar untuk menyampaikan agar apa yang kita sampaikan itu bisa dicerna dengan baik. Baiklah, cukup baik ini tentang solusinya masing-masing. Nah, ini adalah VT terakhir yang akan kita bahas pada segmen kita kali ini. Berikut VT-nya. Terus untuk masalah pembelajaran, untuk pembelajaran itu ada beberapa dosen yang sekiranya menyuruh membuat sesuatu tapi cuma dengan teori, sedangkan dosen tersebut itu tidak mempraktekkan. Nah, dari itu mahasiswa itu bingung untuk kejelasannya, untuk kebenaran pembikinan tugas tersebut itu masih tanda tanya besar seperti itu.
Nah, itu adalah keluhan terakhir mahasiswa yang membahas tentang bagaimana dosen itu memperlakukan mahasiswanya dalam sebuah mata kuliah, ya, dalam kuliah. Menurut capres-capres kita ini bagaimana nih? Baik pemirsa, kita mulai dari suara atau pendapat dari Mas Irul untuk pertama. Jadi begini, untuk masalah itu yang telah disampaikan mungkin itu salah satu keluhan mengenai tugas, masalah penyampaian tugasnya kurang jelas. Mungkin itu bukan saya membela siapa-siapa, tapi sebagai penengah itu kalau misalkan dari mahasiswa pribadi itu memang kurang jelas mengenai tugasnya, kita sebagai mahasiswa harusnya lebih aktif, ya, betul. bertanya. Kalau misalkan memang kita sudah bertanya dan dosennya tidak menjawab, itu baru jadi masalah. Ya. Mas Irul sendiri juga jadi asdos ya, saya dengar? Ya. Dulunya itu. Dulunya? Ya, tapi kan masih memiliki sesuatu yang lebih tahu ya daripada mahasiswa yang biasa, karena memang dosen sendiri sebenarnya memberikan tugas itu juga untuk kebaikan mahasiswanya, ya. Dan dari Mas Pusa sendiri tentang keluhan tadi ada yang bisa disampaikan? Dari saya sendiri ya, tentang apa tadi intinya? Tentang tugas, ya. Tugas. Teori. Jadi, aduh maaf, kumis saya hilang satu. Maaf ya, nggak apa-apa. Jadi masalah tugas tadi itu kembali kepada mahasiswanya sendiri, ya. Tergantung mahasiswanya. Saya sendiri juga sih, kalau saya ngerungokke, maksudnya kalau saya mendengarkan ya saya akan paham, tapi kalau tidak mendengarkan pelunga-pelungu tulanan HP nongeng tidak bakal paham. Nah, dengan cara itu mungkin salah satunya seperti Mas Irul, keaktifan. Terus dan itu juga bukan masalah calon presiden loh Mas, pertanyaan yang tadi itu masalah pribadi. Anda dengan dosen, itu bukan masalah pribadi, ya. Presiden mahasiswa. Sekali lagi saya dan teman-teman sebelah saya meminta maaf. Terima kasih. Ya. Dari Mas Faikar Fuad ini, saya ingin dari Viti yang tadi, mungkin dari sudut pandang bukan calon presiden, Anda sebagai seorang mahasiswa juga yang punya masalah seperti itu, solusinya seperti apa? Ya, jujur menurut saya sendiri kalau melihat dari sudut pandangan mahasiswa, saya sangat kurang setuju dengan keluhan yang barusan disampaikan di VT tersebut ya. Karena apa? Tadi keluhannya kan mengenai dosen tersebut hanya kebanyakan teori dan tidak menunjukkan praktek kepada mahasiswa-mahasiswanya. Lah, di sini menurut saya pribadi itu mahasiswa itu harus mengembangkan dirinya sendiri, itu maksudnya bukan dibimbing lagi oleh dosen ya untuk mempraktekannya. Ya di sini kita mahasiswa itu harus bisa mengembangkan diri sendiri. Lebih bimbingan, aktif seperti itu? Ya gimana? Lebih aktif ya? Lebih aktif juga ya. Bimbingan itu perlu. Tapi nggak terlalu gimana ya. Secara praktek itu saya rasa kita sebagai mahasiswa ya bisa mengembangkan diri sendirilah. Bisa mengembangkan diri sendiri. Kita bisa berpikiran lebih dewasa lagi. Mungkin soal keluhan yang seperti itu saya rasa tidak perlu dipermasalahkan terlalu teman-teman lah. Iya. Woles saja ya? Iya. Woles itu apa, Mbak? Ya itu semacam merek apa itu woles? Oh, es krim woles ya. Ya. Dari pernahkah dari saudara-saudara sekalian menerima tugas yang kurang berkenan seperti itu? Nggak pernah? Pernah ya? Maksudnya gimana? Pernah menerima tugas, tapi dosennya itu kurang memberikan contoh seperti itu. Nah, gini loh, tugas itu akan terasa ringan apabila kita nggak mengerjakannya. Oh iya. Gampang aja, merasa kerja kayak. Ya. Itulah dia suara dari salah satu capres kita yang paling unyu-unyu ya pemirsa. Ya pemirsa, itulah tadi pembahasan kita tentang keluhan-keluhan mahasiswa. Tetapi jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini kita akan tetap membahas tentang promosi, atau mereka akan mempromosikan diri mereka masing-masing kepada Anda pemirsa. So don't go anywhere, stay tuned in Genset, Jendela Sekelati.
make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. It's happening soon, it's happening soon. Its scent has been blowing in my direction. To me it is new, to me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gotta be our last memory. And it's led me on and on to you. Oke pemirsa, kembali lagi di Genset Jendela Sekolah Tinggi. Dan di segmen terakhir kita kali ini masih tetap bersama saya dan 3 orang capres kita ya. Di 3 orang capres saya ini tadi sudah menjabarkan berbagai macam visi misi mereka, lalu tentang background mereka juga sudah disampaikan kepada Anda. Lalu tinggal Anda sendiri nanti ya untuk memilih siapa kandidat-kandidat yang merasa dalam hati nurani Anda pantas untuk menjadi seorang Presiden BEM Widya Pratama pada tahun periode 2013-2014. Dan setelah tadi dijabarkan visi misi sudah, lalu tentang motivasi sudah, tentang diri Anda sendiri atau organisasi sudah. Lalu bagaimana kalau kita sekarang mulai untuk mempromosikan diri Anda masing-masing kepada pemirsa ya. Jadi untuk sesuai urut nomor pilih saja ya. Mungkin dari nomor 1, Mas Irul bisa mempromosikan diri Anda kepada pemirsa. Ya, jangan lupa untuk memilih, tetap memilih nomor 1 sebagai Presiden Mahasiswa STIMIK Widya Pratama Pekalongan untuk menjadikan kampus kita lebih baik. Jangan lupa tetap dukung saya dengan menyoblos nomor urut 1. Nomor urut 1, ingat nomor urut 1, itu yang terbaik. Terima kasih. Oke pemirsa, tadi sudah nomor urut 1 ya. Lalu kita akan mulai lagi dengan nomor urut 2 ini Mas Faza. Silakan mempromosikan diri Anda kepada pemirsa untuk dipilih nanti pada tanggal 27. Oke. Jadi, nanti tanggal 27 jangan pilih saya. Tapi coblos nomor 2. Ya, ingat ya, coblos nomor 2 kalau Anda ingin jadi wirausaha bersama saya. Menjadi pengusaha yang mandiri, kompetitif dan sugih lah pokoknya. Percayakan kepada saya. Oke, pemirsa, terima kasih Mas Faza untuk dapat mempromosikan kepada pemirsa. Dan yang terakhir nih untuk nomor urut 3 Mas Faikar Fuad ya. Silakan dipromosikan kepada pemirsa. Ya, buat teman-teman mahasiswa maupun seluruh civitas mahasiswa STIMIK, jangan lupa untuk dukung saya untuk menjadi presiden tahun 2013-2014. Kalau kalian ingin membentuk sebuah solidaritas yang kuat. Ya, jangan lupa ya, tanggal 27 pilih nomor 3. Ya, terima kasih. Oke pemirsa, itulah tadi tentang sekilas tentang promosi masing-masing calon presiden kita ya. Nanti jangan lupa pemirsa ya, sekedar menengkakan kembali apa yang dikatakan oleh Mas Fuad sendiri. Nanti tanggal 27 Mei 2013 akan diadakan pemilihan umum
langsung di STIMIC Widya Pratama. Bagi Anda mahasiswa-mahasiswi pasti memiliki satu suara untuk 1 tahun pemirsa ya. Jadi tanggal 27 nanti jangan lupa untuk memilih salah satu dari kandidat kita kali ini, langsung untuk memilih ya tanggal 27 nanti. Oke. Dan masih ada yang ingin disampaikan nih untuk pesan-pesan terakhir untuk pemirsa? Pesan-pesan terakhir, emang kenapa mau mati? Enggak, untuk pertemuan kita kali ini, perbincangan kita kali ini. Ya mungkin harapan ya. Iya. Harapan saya ke depan, saya pingin sekali nanti kalau semua mahasiswa itu bisa bekerja sama dengan BEM yang akan mendatang dan juga mendukung BEM dan pastinya tidak cuek terhadap BEM, pastinya mendukung terus. Ya. Itu harapan saya ke depan. Harapan dari Mas Fazal? Harapan dari saya sih ya, saya sangat-sangat berharap sekali buat para mahasiswa. Ingat, jangan banyak mengeluh. Selalu ngeluh lanjut. Tidak baik ya. Kalau kita ingin maju, keluhan adalah senjata orang lemah apa? Menjadikan manusia akan lemah. Makanya kalau kita rasa ngeluh, tidak baik lah ngeluh. Ya, maju terus saja ya dengan kekuatan yang kita miliki dan tanpa mengeluh ya Mas Fazal. Yang terakhir nih untuk Mas Irul. Ya, memang benar apa yang dikatakan oleh saudara Fasya. Keluhan itu sendiri kurang baik sebenarnya. Namun apabila memang apa yang kita perlukan untuk dikeluhkan itu memang wajar dan itu memang pantas, kenapa tidak kita keluhkan? Yang penting kita harus tetap yang namanya kita satu kampus, kita satu alma mater, kita harus menjunjung tinggi nama kampus kita. Jadi kita harus tetap bersatu, kita harus saling bersama, kita harus menciptakan rasa kekeluargaan antar mahasiswa itu sendiri. Oke, untuk harapan-harapannya cukup, tentang visi misinya jadi sudah ya. Tetap pilih nomor 1, 2, atau 3 terserah pemirsa, sesuai hati nurani ya. Pilih 1, 2, atau 3 terserah nanti tanggal 27. Dan sepertinya perbincangan kita sudah mulai selesai. Dan jangan lupa tetap saksikan Genset di wptv.stimik.ac.id. Dan terima kasih juga untuk seluruh kerabat kerja yang telah bertugas. WPTV, we bring the world into you. Perahu kertasku kan melaju membawa surat cinta bagimu, kata-kata yang sedikit gelap, tapi ini adanya. Perahu kertas mengingatkanku betapa ajaibnya hidup ini, mencari-cari tambatan hati. Kau sahabatku sendiri, menunggu lagi mimpi-mimpi, cita-cita yang lama ku pendam sendiri. Berdua ku bisa percaya. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia, dan kau ada. Presiden yang baru ini kalau bisa lebih banyak event deh, event yang lebih apa ya, gratis lah. Kan gimana gitu, apa buat mahasiswa sekarang ya itu deh, yang cari yang gratisnya.
dan tolong untuk para dosen-dosen yang sekiranya berperan penting dalam kampus Stimik Widya Pratama Pekalongan khususnya itu lebih memperhatikan kualitas kampus tersebut agar apa Stimik itu terpandang istilahnya dikenal banyak orang. Kita juga sudah lihat sendiri untuk pendaftarannya ya, walaupun saya bukan panitia, tapi saya melihat bahwa untuk pendaftarannya sendiri itu masih kurang. Yang seringnya itu gelombang 2 dan gelombang 3 itu yang penuh akan membludak calon peserta didik baru kita, khususnya Stimik Widya Pratama seperti itu. Semoga untuk kedepannya fasilitas demi fasilitas akan terpenuhi sedikit demi sedikit agar semua mahasiswa namanya apa enak, suka pelajaran dan betah akan ruangan yang ada, tidak terburu-buru untuk keluar dengan keadaan kondisi ruangan yang panas. Dan mudah-mudahan harapan menurut saya kedepannya agar visi dan misi MDPM dan BEM kedepannya itu lebih jelas lagi. Contohnya, jangan ngurusin kampus-kampus terus, ngurusin kampus-kampus terus yang ada demo, untuk fasilitas, hal-hal yang menurut saya kurang berkembang. Kurang ibarat kata kita kurang menciptakan sebuah ide kedepannya agar kira-kira kampus itu dibawa kemana. Contoh bagusnya kita bisa menciptakan cash flow atau income atau passive income kampus ini agar kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Bisnis salah satunya bagus, saya suka sekali. Kemudian untuk kalau masalah itu wirausaha, kalau masalah akademis atau intelligent question atau emotional question, mendingan kita dibuat agar kira-kiranya mahasiswa itu kedepannya agar lebih baik, bisa contoh mengikuti apa, acara apa ke depan agar bisa berkembanglah kampus ini. Jangan terlalu kita melihat kecil-kecil terus jangka yang pendek, lebih baik kita bisa memikirkannya untuk jangka ke depannya, seperti itu ya. Jadi ya pesan saya untuk calon presiden yang akan datang, mudah-mudahan setelah bisa jadi dan terrealisasi visi misinya, dia bisa berkembang